Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin yang terhormat Bapak Waksono selaku Kepala SAP di Satu Bendong. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan kerja yang saya hormati. Sebenarnya Bapak Ibu semua,
kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di siang hari ini, diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat, yaumul akhir. Ini terselenggara dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Pertama, Bapak Ibu, supaya kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar, dimohon izin untuk memimpin doa supaya kegiatan di hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, untuk agenda yang kedua, jadi ini ada sambutan dari Bapak Warsono selaku kepala sekolah kita sebagai pengantar kegiatan di siang hari ini. Monggo Bapak Warsono, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini dahulu malah kita menantikan dengan Allah SWT yang memberikan kehormatan dan kemudian sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan iman dan ini bisa berkumpul dalam keadaan siang. Salam dan salam kita sampaikan pada tujuan kita yang kita tunggu sahabatnya ini. Bapak Ibu yang mati, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pada saat ini bisa menggunakan waktu untuk kegiatan diseminasi yang budaya positif di sekolah kita. Jadi dengan adanya kegiatan guru ya khususnya untuk di sekolah kita, menurut saya sangat berdampak ya, sangat positif dan motivasi guru itu untuk memperdalam ilmunya dan juga untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari selama ini, dan saya harapkan Pak Bika ya, Pak Bika juga DGP ini bisa memotivasi ya teman-teman semuanya untuk ikut yang mendaftar di DGP. Kemarin itu sebenarnya sudah ada ya, karena sudah, tapi sudah saya share ya 2 hari lagi ya, tapi kenyataannya hanya 10 menit ya yang untuk angkatan berikutnya. Saya harapkan semuanya yang di ketentuan itu persyaratannya umurnya 50 tahun ya, maksimal 50 tahun atau 10 tahun yang masih tersisa ya, maksimal 10 tahun guru juga. Harapkan semuanya ya, saya kira sekolah kita termasuk sekolah favorit, harapan semuanya ya, karena saya lihat ini ya Bapak Ibu malas ya, jujur ya malas ya kalau daftar ini. Dan alhamdulillah ya dengan Pak Bika kemarin kalau untuk DGP Hasan yang lainnya yang lain juga ikut daftar. Kemarin Pak Im ya, Pak Im gimana kabarnya? Ya, sudah nanti ya pokoknya ikuti prosesnya ya. Lakukan dengan persiapan sungguh-sungguh saya. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh menyiapkan materinya dengan baik, saya insya Allah seperti dan juga akan juga
Bu Ningsih ya, Bu Ningsih ya, Bu Ningsih juga Pak Yasri ya, Bu Ningsih juga Bu Bekti ya, nanti bisa ikut bisa lolos semuanya ya. Dan endingnya nanti sebagian besar kalau sebagian besar bisa lolos seperti di SMP 3 butuh itu ya, bisa memotivasi teman lainnya sehingga hampir sebagian besar sudah lolos TGP ya, sehingga bisa menggerakkan ya, memotivasi, meningkatkan mutu pendidikan ya. Bapak Ibu yang hormati, mengenai budaya ya, sebenarnya budaya ini sudah kita di sekolah sudah kita laksanakan dalam kegiatan pembiasaan ya. Kegiatan seperti maki ya, maki itu kegiatan 5 ya, itu perlu ya, perlu kita perkuat dan juga kegiatan pembiasaan lainnya seperti Jumat bersih ya. Saya kira semuanya ya, untuk kegiatan pembiasaan atau budaya ini berhasil tidaknya tergantung kita semua ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, karena tanpa pendampingan Bapak Ibu, tanpa partisipasi Bapak Ibu semua, kegiatan pembiasaan atau budaya ini tidak akan tercapai. Maka ini peran penting Bapak Ibu semua ya. Untuk kedepannya saya harapkan bisa dilaksanakan dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua ya, karena ini paling tidak karakter ya, dalam membangun karakter siswa ini peran Bapak Ibu sangat penting. Sehingga ini dari denominasi ini saya sangat mendukung sekali kegiatan ini, semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Saya kira itu yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya maaf. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama 2-3 bulan ini beberapa hal memang banyak yang saya dapatkan, terutama mungkin latihan ketika kita berkolaborasi, kita sharing dengan teman-teman, melatih, terutama kalau saya latih public speaking. Jadi yang itu jadi pilihan saya, dan ketika kita berkolaborasi dan berdiskusi banyak dengan teman-teman yang lintas jenjang dari SD sampai SMA itu sedikit terjadi apa ya, peningkatan saja gitu itu, dan juga menambah kepercayaan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudah saya tuliskan, saya siapkan kesepakatan diseminasi selama 60 menit ini. Monggo yang pertama itu adalah mengikuti kegiatan dengan tertib, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati antar peserta. Kemudian jika ada peserta yang menyampaikan pendapat, yang lain dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh. Kemudian yang terakhir terpilih. Monggo dari 6 yang sudah saya coba tulis di slide, apakah ada yang ingin ditambahkan, mungkin apa gitu, monggo dari Bapak Ibu. Saya memilih teman-teman yang kemarin mengikuti visi dan prakarsa, dan kedepannya insya Allah tadi sudah ngatur sama Pak Wang juga bahwa ini akan jadi komunitas belajar kita. Di sekolah-sekolah lain itu untuk komunitas itu sudah berjalan, programnya sudah ada, dan di sana juga belajar banyak hal. Ya, ini akan kita mulai, saya terutama dan mungkin teman-teman yang sepemikiran itu kita akan membuat sebuah komunitas belajar. Nah, isinya macam-macam, jadi kita bisa belajar banyak hal, mungkin belajar tentang PHM-nya, belajar tentang mungkin bagaimana mungkin mengendalikan anak dan lain, ataupun mungkin belajar tentang keterampilan tambahan yang kita butuhkan sebagai seorang guru. Misalnya dengan sewu kita belajar Excel, belajar Word,
belajar macam-macam itu juga mungkin akan kita rencanakan. Dan insya Allah nanti mohon izin juga kepada teman-teman yang di sini itu saya buatkan grup untuk komunitas belajarnya. Kenapa hanya segini? Saya mencoba merangkul dulu yang sedikit dulu daripada nanti saya langsung satu sekolah nanti jangkauannya terlalu luas. Makanya saya coba rangkul pelan-pelan saja dari kita. Nanti kedepannya mungkin dari Bu Bekti dan Pak Yasi ketika sudah melakukan kegiatan CGP, insya Allah nanti komunitasnya semakin diperluas. Bapak Ibu, yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk secara bertahap menciptakan budaya positif di sekolah di SMP Negeri 1 Godong. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti akan coba saya jelaskan. Serta menciptakan murid yang terjaga dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila, karena tujuan utama pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Dan ini profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu sesuatu yang ingin kita tuju, hal baik yang ingin kita tuju. Dan nilai kebajikan bukan hanya profil pelajar Pancasila, ada banyak hal Bapak Ibu sekalian. Kemudian tolak ukur kegiatannya bisa sambil dilihat di depan dan saya pandu di sini. Melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Ini bahasanya kalau saya pakai daging ya. Dan tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan baik murid. Nanti pasti ada yang bertanya, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas ataupun konsekuensi logis? Seperti kita ketahui bahwa kita sudah sekolah ramah anak dan tata tertib itu sudah seharusnya tidak ada. Kalau di sekolah ramah anak itu ada konsekuensi logis. Kemudian tahap selanjutnya dari konsekuensi logis adalah keyakinan kelas. Yang pertama adalah tolak ukurnya adalah rencana perbaikan. Jadi hal apa saja yang kurang di sekolah kita nanti kita perbaiki secara bertahap. Kemudian evaluasi kesepakatan kelas secara berkala. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing, kesepakatan pembelajaran, dan saya yakin semua Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Kemudian menempatkan diri pada posisi manajer secara konsisten. Posisi kontrol itu ada 5. Jadi dari penghukum, dari pembuat merasa bersalah, dari mungkin pemantau, dari manajer dan lain-lain. Kemudian penerapan segitiga restitusi menangani anak. Kemudian yang terakhir dan kolaborasi semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Bapak Ibu, kita langsung memasuki materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Godong. Ya, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu terlalu sunyi, kita coba explaining dulu Bapak Ibu. Jauh ya, kita coba ya Bapak Ibu. Ini explainingnya adalah ganjil genap. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Jadi ganjil genap di sini S-nya. Aduh, saya nggak salah ini S-nya. Oh, SBK, itu sudah SBK gitu Bapak Ibu. Di sini SBK-nya adalah ganjil genap. Jadi peserta monggo dimohon untuk berdiri. Kemudian di sini nomor saya jumlahnya berapa kita? Jumlahnya kalau 12 bisa berpasangan. Tapi jangan cari pasangan di rumah karena di rumah agak lama. Jadi monggo yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, berpasangan saja. Saya dengan Pak Wasono monggo jumlahnya berapa? Tidak apa-apa, berpasangan. Dengan Pak kenapa Bu Leni ini berpasangan tidak apa-apa. Oh, Bu Mimin baru ngasih tugas, oke tidak apa-apa. Kemudian ketika berpasangan silahkan Bapak Ibu menentukan, karena ini permainannya adalah ganjil genap, menentukan siapa yang ganjil dan siapa yang genap.
boleh kalau aku ganjil baik, aku genap baik. Nanti boleh suwit atau apapun silakan disepakati. Ganjil siapa, genap siapa. Boleh ini telepon tidak ganjil dan genap. Sabot sudah. Kemudian saya coba cek ya, yang ganjil mau coba mana? Bisa tunjuk jari berapa orang? 1, 2, oke. Yang genap. Builah apa? Oh kita coba ganjil. Oke, genap. Oke, sekarang mohon izin yang ganjil silakan di agak ke samping tidak apa-apa atau di tengah juga tidak apa-apa. Ganjil genap silakan berpasangan berhadap-hadapan. Pak Yasin dan Pak Teguh bisa di sini tidak apa-apa. Yang genap silakan menempatkan di mana pun tidak apa, tapi yang genap di kanan saya, yang ganjil di sebelah kiri. Enggak, maksudnya sembarangnya itu sembarang tempatnya. Kalau mau ganjil dan genap itu berarti misalnya Pak Teguh ganjil berarti genap, tapi tangannya Pak Pika. Oke, wes, rasa kedul, oke sudah. Berhadap-hadapan. Bu Melinda, ya wes apa wes sebenarnya nggak ada hadapan. Sudah. Ya, sudah. Sekarang instruksinya dari saya, silahkan seolah-olah Anda akan bersalaman seperti ini, tapi jangan sampai kena, jangan jauh-jauh tuh. Nyedak. Nah, ada salaman. Oke, gini, contohnya. Nah, gini, seperti ini. Nah, seperti itu, tangan kirinya di belakang. Oke, anteng. Sudah ya? Tangan kiri di belakang. Jadi tangan kanan silakan seolah-olah akan bersama jamilan, bukan murid ya. Oke. Sudah. Kemudian di sini ada tantangan dari saya. Jadi yang ingat ya, tadi yang ganjil siapa, yang genap siapa. Instruksinya saya akan menyebutkan angka misalnya saya menyebutkan angka ganjil. Kose yang ganjil. Misalnya saya menyebutkan angka ganjil, nanti yang ganjil berusaha meraih tangan yang genap. Tapi yang genap berusaha menghindar, tidak boleh menghindar. Sini tidak apa-apa, atau dibawa pulang tidak apa-apa. Jadi pokoknya posisinya genap seperti salaman. Yang satu ganjil, yang satu genap. Instruksinya dari saya. Misalnya saya menyebutkan angka 7 misalnya, yang ganjil berarti berusaha menangkap ya. Nah, si genap berusaha lari. Kita kasih contoh juga. Saya akan menyebut, silakan fokus kepada tangan pasangan Anda. Ini pasangan tidak sah ya. Pasang 1, 2. Oke, mulai ya. Saya akan menyebutkan angka 7. Jangan sampai ketangkap. Sudah? Ayo, sudah Pak ya. Ini contoh kedua. Sekarang contoh kedua. Angka 2. Itu baru latihan Bapak Ibu. Sekarang mode serius. Sekarang masih dengan menatap tangan masing-masing. Jadi masing pasangan Bapak Ibu. Ini kita akan lakukan dalam 3 tingkatan. Yang pertama mudah, sedang, dan sulit. Nanti saya akan menyebutkan angka puluhan. Jadi saya akan menyebutkan angka puluhan. Jadi ketika saya menyebutkan misalnya angka puluhan ya. Jadi 60 berapa, 70 berapa, Anda harus bereaksi. Jadi ya, oke. Sekarang angka sudah ya. 2 ada apa? Oke, sudah ya. Fokus ke tangan Bapak
Masih 70. Oh, belum selesai. 73. Betul pemenangnya ya, nanti ada 3. Sudah? Yang ketangkap mana? Coba yang ketangkap. Sudah? Sekarang ke tingkat yang agak tinggi, angka ratusan. Tadi puluhan, sekarang ratusan. Angka 262. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini hanya untuk mengetes konsentrasi. Sudah 2-0. Oh ya salah. Sekarang yang terakhir ini agak sulit. Ini hitung-hitungan. Ya enggak apa-apa, yang benar sendiri saya. Terakhir ini paling sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan puluhan, bukan ratusan, tapi penjumlahan. Jumlah sendiri. Sekarang saya akan kok berjumlah pembagian selamat. Ini angkanya sederhana kan? Itu sederhana. Oke ya? Penjumlahan, perkalian, pembagian atau pengurangan? Penjumlahan. Oke. 37 ditambah 37 ditambah 3. 3 sama 2 Oke, itu tadi untuk praktik konsentrasi supaya nggak sunyi. Monggo Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri, tidak apa-apa? Jadi tadi sudah berdiri saya ya. Oke. Di sini tadi kita materi menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi pendahuluannya adalah Ki Hajar Dewantara mengumpulkan sekolah, mengumpulkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi kalau Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita mengumpulkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka kita sebagai petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Kita hanya memperbaiki kondisi tanahnya. Jadi tidak mengatur macam-macam, hanya memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Jadi sekolah itu diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengupayakan sekolah jadi menyenangkan. Kalau kita bicara seleksi, anak-anak itu membuat sekolah itu menyenangkan atau menakutkan, Bapak Ibu? Menyenangkan. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi anak kodanya masing-masing. Jadi ibarat sebuah garis itu garis tipis-tipis. Jadi garis tipis, tinggal kita yang menebakkan garisnya supaya lurus, supaya bagus. Jadi tidak membuat garis lagi. Jadi sesuai dengan kodrat ya, kodrat alam, kodrat jalan, kodrat lainnya. Jadi anak itu sudah mempunyai garis tipis sendiri. Tinggal kita yang menebakkan garisnya. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan jalur Pancasila, sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati di Indonesia. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah salah satunya profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini ada konsep inti budaya positif. Jadi yang pertama disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap dari kita ketika berperilaku itu mempunyai teorinya dan alasannya. Bahkan murid kita itu juga mempunyai alasan masing-masing ketika anak tersebut melakukan sesuatu, baik itu melanggar, baik itu berontak, baik itu yang lainnya. Apakah dia manut, apakah dia mungkin
sregep dan lain-lain. Itu pasti punya teori motivasinya masing-masing. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ini sering ya kita ya, hukuman dan penghargaan. Tapi ternyata hukuman dan penghargaan itu juga bukan sesuatu yang efektif karena sifatnya hanya sementara. Ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang bapak ibu guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, bapak ibu masih, ini bukan SBG tapi ini sebuah kegiatan. Jadi silahkan bapak ibu bisa berpasangan, duduk saja, tidak usah berdiri. Jadi berpasangan dengan sebelahnya atau dengan belakangnya. Misalnya kalau depan sini berarti berpasangan Pak Kanda, kalau Bu Bekti sama Bu Adi bisa berpasangan. Kegiatannya adalah bapak ibu membayangkan sebuah tangan bapak ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga. Tangan bapak ibu menyimpan sesuatu, apakah itu uang, apakah itu kotak motor atau apapun itu. Kemudian teman sebelahnya itu nanti atau teman pasangannya itu berusaha untuk membukanya. Jadi misalnya Bu Juni dengan Bu Septi, Bu Juni mengepalkan tangannya, itu kan Juni isinya roti. Saya orang lain dibagi, dijaluk di orang lain. Tunggu esan diomeng beberapa tok. Oke. Ya, misalnya Bu Juni mengepalkan tangannya, tugas dari Bu Septi adalah mati. Wah, alhamdulillah kalau mati. Tugas dari Bu Septi adalah membujuk. Ya piye carane tanganku itu buka. Entah itu dibujuk, silakan dibujuk. Buka tangan mulai dulu. Atau misalnya dipaksa itu goncangin tangannya dibuka piye carane. Atau dengan kalimat titik. Waduh. Atau mungkin dengan menawari uang tadi sudah ya. Nah, di dulu boleh rambut buka gitu, besok aku jajan rambut basket. Besok orang pepes rambut basket. Silakan Bapak Ibu praktekkan kegiatan tersebut. Saya kasih 2 menit. Jadi silakan tentukan siapa yang pegangnya seperti ini, tidak apa-apa. Gini tidak apa-apa. Nah, saya bergem sopo, saya berusaha ngerayu sopo. Silakan. Pokoknya sampai berhasil, itu berhasil atau tidak, silakan coba dengan berbagai macam cara. Haji ya aku, dasar kamu orang tua yang seperti apa? Nah, silakan tidak apa, silakan Bu Bekti dengan Bu Ani, Bu Septi dengan Bu Yuni, Pak Etika dengan Pak Kanda, Bu Ila dengan siapa, Pak Teguh dengan Pak Yasin. Enggak bisa dicoba tangannya ini, siji ngerayu, dipaksa, piye caranya dibuka. Ya, berpegangan seperti ini, seolah-olah yang belum ini orang isinya saya berharga. Surat tanah misalnya, SK, CPNS misalnya, sesuatu yang berharga. Kucek ini caranya, buat rayu apa pula. Silakan kasih waktu 1 menit ya. Nanti informasikan kepada saya yang berhasil dibuka, yang berhasil membuka, atau masih gegah dengan tangannya mengopal. Oke, silakan. Misalnya Pak Andika, silakan. Oke. Yo, tidak apa dipaksa apa, digeruk ya ora apa, piye carane apa, dirayu ya ora apa. Dirayu apa? Dibuka ya ora apa. Tidak apa dibuka. Wes dimingi-mingi bukti, piye carane dimingi. Sudah, ada yang berhasil ya? Bapak Ibu, ini ada 3 kesimpulan. Jadi ada 3 situasi. Yang pertama, tangannya berhasil dibuka. Coba yang tangannya berhasil dibuka dan sopor. Nah, kayak Bu Bekti. Sekarang kayak Pak sama Bu Bekti. Bu Bekti, piye caranya supaya itu membuka itu dengan apa? Oh, saya rayu dengan kaca. Oke. Sama kok Pak, pepes ya Pak ya. Oke.
Yang lain yang bisa terbuka ada. Itu tadi dirayu mangewu mau. Enggak berhasil. Oke, berarti apa? Gimana? Diapakan? Saya sekarang bisa. Itu berarti diancam ya. Satu dirayu, satu diancam. Waduh, saya juga punya begini. Saya ancam Anda ya. Itu satu dua, berarti satu dipaksa apa? Dirayu. Jajak, berarti dirayu ya. Kemudian yang nomor dua, situasi yang kedua adalah tidak berhasil membuka, betul. Yang masih getok banyak lagi. Wah, Pak Yasri. Tadi yang dilakukan oleh Pak Teguh apa, Pak Yasri? Enggak dilakukan apa-apa. Waduh. Aduh. Padahal sudah siap tapi tidak diapa-apain. Aduh, apa sudah? Yang lain? Ini utang ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Dikapakin mau. Dipaksa buka, waduh, lah itu. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah dalam situasi tadi, jadi kendali yang ketika kita mengepalkan tangannya itu siapa yang memegang kendali? Jadi ketika saya mengepalkan tangan seperti ini, dirayu oleh Pak Marsono misalnya, Pak, dibuka paksa atau dirayu atau diancam atau apapun itu, membuka dan tetap tutupnya itu siapa yang mengendalikan? Diri sendiri ya. Oke. Sampai di sini sudah sedikit punya gambaran mengenai posisi kontrol. Bapak Ibu, pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan itu tidak akan terbuka dengan cara apapun tadi. Sayangnya banyak dari kita yang tadi tergoda, wah dirayu kaca, tak sebagai rahasiamu. Sesuk tak pakai pepes, tak jajak kok tak ngerata bonceng. Nah, kadang kita kalah dengan situasi tersebut. Jadi, tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangan, kita juga akan sulit mempengaruhi teman. Pun begitu, sebagai pihak yang lain, pihak perayunya, pihak merayu, pihak memaksanya, itu juga tidak mau pegang kendali sebenarnya. Berhasil atau tidak kan tergantung yang pegang tangannya loh. Misalnya kita rayu, kita maksa dengan apapun itu, kalau ini tekah tidak bisa seperti yang dilakukan Pak Yasin, kunciai ngasih dirayu lalu Pak Teguh meskipun orang digapa-gapa kayak gini, kunciai ini kan tetap pegang seperti ini kan. Berarti kan jadinya pada kita sebenarnya. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Sekarang sedikit punya gambaran nih. Saya sudah memberikan diri soalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Aduh, sedikit tidak grogi sekarang saya. Oke, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Jadi kalau ilusi itu kan berarti seolah-olah kita mengontrol murid, betul tidak? Padahal iya atau tidak? Kelihatannya kita mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah bahwa kritikan membuat bermasalah maupun menguasai karakter. Betul memang, tapi sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dirayu, dikasih penghargaan, hukuman dan penghargaan itu ternyata juga sesuatu yang tidak efektif dan bersifat sementara. Jadi akan menimbulkan ketergantungan sama seperti obat. Jadi ketika kita terlalu memberikan sanjungan, memberikan pujian, itu efek pujiannya itu akan semakin lama semakin kurang. Sekali kita puji, anak masih bangga. Ini loh, weh, kan bagus, makasih ya, waduh jas, weh. Sekali seperti itu. 2, 3 kali, 4 kali, anak suruh akan jenuh. Bahkan ketika kita marah, anak sekali saja kita marahi,
kelas 7 misalnya datang baru MPLS sekali dilihat aja gini, kamu harus seperti ini, dia masih takut. 2, 3 kali, 4 kali efektivitas gerakan kita, marahnya kita itu sebagai orang kan sudah biasa, apa santai malah dari TikTok misalnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita sebagai orang dewasa kadang pikir bahwa dewi itu oleh ngomong-ngomong, oleh maksa kamu begini atau menjadikan kebutuhan anak. Wah jaki ya, tidak apa ya jaki ya. Nah itu yang sebuah ilusi ternyata Bapak Ibu sekalian. Nah di sini saya coba tampilkan bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu bisa bersani di depan itu ada stimulus respon, hal yang sering kita lakukan di sebelah kiri dan yang seharusnya atau teori kontrol kita adalah realitas kita sama, kebutuhan semua manusia sama. Kalau teori stimulus respon semua kebutuhan sama, dipadai kabeh. Nek wong nang sekolahan kudu ngene kabeh. Padahal tidak. Dan semua orang melihat yang sama dengan mata kuda, kudu misalnya kalau kabeh. Tidak boleh ada yang berpendapat berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Kadang kita ketika mungkin pengkondisian kelas misalnya kita kudu begini. Dengan mengarahkan orang lain, mengarahkan anak supaya dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Iya, karena karena mungkin kebutuhan materi kita, kebutuhan supaya kelas kondusif. Jadi tak jarang ketika kita di kelas itu selalu menyuruh seperti itu. Ini. Tanpa tahu mungkin hal yang sebenarnya terjadi atau dibutuhkan oleh kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek dibujuk adilem, ayo tak ada yang lalu. Dan dilem, misalnya makanya bilang saya, nah bisa. Sering nggak seperti itu kita terapkan dalam pembelajaran? Sering sekali. Kemudian model berpikir menang kalah, kowe waktu di kelas dia sini si penguasai kelas itu ada murid atau kita. Padahal sebenarnya di teori kontrol realitas atau kebutuhan setiap dari kita itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita memahami pandangan orang lain terlebih dahulu untuk kita laksanakan. Semua perilaku memiliki tujuan dan hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, misalnya mohon maaf, Pak Warsono menghadapi untuk seperti ini dengan gencangnya seperti itu, budaya positif macam-macam. Tapi kita tidak mau, kira-kira berubah enggak? Tidak berubah. Jadi hanya kita yang bisa mengontrolkan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya berhadapi perkara dilakoni itu tergantung kita, tergantung kalian. Kalau nasihatnya Pak Fika, nasihatnya Suwani pada contekan, bisa benar, bisa salah, bisa dilakoni, bisa orang. Sekeras apapun kita berusaha untuk minta bilang benernya nih. Misalnya kepada anak. Tapi kalau anak tidak mau melakukan, apakah bisa? Posisi pertama siapa? Dia yang mau kendali. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan yang terakhir model berpikir menang. Saya terpenuhi, orang lain terpenuhi. Ya, Bapak Ibu di sini ada contoh nilai kebajikan. Saya di modul penggerak 1.4 itu ada banyak nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sesuatu yang baik yang akan kita tuju. Di sini ada 3, saya tampilkan. 1, profil belajar Pancasila. Yang kedua ada IBO. Ini semuanya ada. Dan yang 3 ada 9 pilar karakter. Mungkin kalau yang 9 pilar karakter Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi kalau di Indonesia tingkat pendidikan itu ke profil pelajar Pancasila, hal baik yang ingin kita tuju. Jadi nilai kebajikan kurang lebih seperti itu. Dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke kreatif dan bernalar. Monggo Bapak Ibu bisa bersani nilai kebajikan itu seperti itu.
ada banyak, lebih dari 3. Nanti insya Allah materinya saya share kewajiban jenengan, baik slide PPT-nya maupun modulnya. Jadi supaya kita punya gambaran dan barangkali mungkin apa yang saya sampaikan di saat sosialisasi ini banyak yang terlewat. Bapak Ibu, nah kok harus ice breaking? Tahu ya, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada ucapkan kata, jadi 5 kali dengan cepat. Ini saya baru nemu tadi pagi ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kelapa diparut, kepala digaruk. 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, raca. Monggo Bu Ila. Oke. Yang mau coba silakan Bu siapa ya? Pak Kadan. Oke, Pak Kadan. Cepat, agak cepat. Apanya? Lah ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk, Baca itu. Tidak bisa baca, tidak boleh. Baca. Ayo, ulangi. kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Makin Pak. Tunjuk 1 orang lagi. Mobil Bapak. Ada. Beanan. Kelapa diparut kepala kelapa diparut kepala digaruk. Kelapa diparut kepala digaruk. Kelapa diparut kepala digaruk. Kelapa diparut kepala digaruk. Gagal ulang kali. Oke, 1 lagi wes ke Bu Melinda ya, Pak. Ya, ternyata sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit. Jadi kalau kadang mungkin di kepala kita itu berpikir cepat, tapi mulut kita ada yang mulutnya berpikir cepat, tapi di sini kadang-kadang makanya ada ketika berbicara seperti ada yang terputus. Itu karena di sini sudah ada, di sini belum. Kadang di sini sudah, di sini belum ada. Sini cepat seperti Bu Melinda tadi kan, kalau berbicara kan cepat. Di sini belum ada. Sudah dikeluarkan. Ya ini ekstrimnya saja bagus. Ternyata sudah jam 11 Bapak Ibu. Kita lanjut ya, sebentar ya. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap dari kita, perilaku kita baik atau buruk, atau mungkin kita di kelas seperti apa, anak seperti apa, itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu nanti ada dari pertama tadi. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan paling dasar. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya terjadi pada anak. Pada kita pun iya, ada rasa diterima mungkin dengan sekelompoknya, mungkin dengan teman-temannya atau dengan yang lainnya. Kemudian kebebasan, pengen bebas. Aku mau beraturan Pak Fika misalnya, aku pengen rambutnya gondrong. Itu kan kebutuhan dia, anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan sebagai kebutuhan dasar dari kebebasan. Terus kesenangan. Jadi ketika melakukan sesuatu, iseng Pak, ganggu kancane, seru Pak. Nah, misalnya seperti itu kan berarti dia punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Nah, seperti ini. Jadi merasa dia inginkan akan terpenuhi, itu sebuah penguasaan. Nah, Bapak Ibu bisa tercari di sini contohnya bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan,
kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga termasuk suatu kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian penguasaan, harga diri. Yes, ini Bapak, penguasaan. Aku ingin mau kalah kalau liane. Aku punya keinginan harus terpenuhi. Itu penguasaan. Keinginan aku jaga, aku ganteng dewi, aku alih, aku pintar ngundang dewi misalnya, ngundang petir, Adina, oke. Kemudian apa tadi? Memimpin, berprestasi diakui dan didengar. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini dijelaskan ini bukan saya yang tulis ya, itu mandiri. Memiliki pilihan kan coba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Bebas pokoknya. Biasa ngatur aku tok. Nang kelas bocah ngawur, bocah lebih telat. Biasa aku ramai aturan. Itu kebebasan Bapak. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan. Itu bermain, humor, tertawa, antusias, bahagia, motivasi ketika mungkin kita melakukan sesuatu. Seru-seruan, misalnya kalau anak kita hubungan dengan anak seru-seruan, dan buka acaranya seru-seruan, ngundang dengan Pak Neng seneng, itu kan kesenangan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini, teori ini adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika kita melakukan sesuatu. Anak, jadi ketika mungkin berperilaku di sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh saja mungkin ketika di kelas ada saya masuk, anak langsung seketika duduk, atau anteng raweh buju, raweh sembarang, ngapet pipis dia reso, ngapet pipis raweh, izin raweh, itu kan dia tetap duduk tapi anaknya, itu kan menghindari ketidaknyamanan. Seperti aku anteng, sebenarnya nanti seneni Pak Vika, anak punya motivasinya, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan imbalan atau penghargaan kan kadang kita cara paling sederhana ketika kita ingin mempengaruhi orang lain adalah dengan imbalan. Intinya pada masa besok sebelum kelas saya ini bijinya apa ya di atas kakaknya misalnya seperti itu, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bentuknya sebuah pujian. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Agak sulit memang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tiga model. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Tahap akhirnya restitusi. Selanjutnya kita pakai adalah yang kehukuman. Gue mau telat, mau jodoh, mau telat, maju nggak? Kalau kayak Irang gue topi pas pacar, biasa. Itu hukuman enggak? Hukuman. Nah, hukuman adalah karakternya, jadi ada tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi tahu, tapi yang akan terjadi itu apa tidak tahu. Hukuman itu sudah spontan, oke. Bersifat satu arah, jadi kita orang lain atau murid itu tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian hukuman berupa fisik dan psikis, biasanya mengena di psikisnya, fisik, tekan Turki misalnya, atau tekan mana silahkan, itu hukuman, jongkok ataupun apa, atau psikis mungkin dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kita, dengan hardik, dengan apapun itu, kamu dasar kamu, terus ini rambutnya hilang, semiran, macam-macam lah. Itu kan dampaknya kepada psikis. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Ini kalau di sekolah ramah anak itu ada konsekuensi logis. Jadi indikatornya atau jenis-jenisnya adalah terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi nanti bahasa sekolah mananya tetap anak punya konsekuensi yang harus dia lakukan. Sikap guru selalu mengajar murid, segala apa-apa dicamati. Oh kayak sering gitu, kayak sering tahu utamakan. Silakan masuk. Tidak tahu sudah kamar. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, dasarnya kok mandiri ya. Kalau di BK iya, kadang seperti ini sudah dilaksanakan tahapan-tahapan konseling itu anak memilih sendiri cara apa yang akan dia lakukan, sifatnya kemandirian. Dan ini yang perlu kita kembangkan adalah tentang restitusi ini. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nek murid salah, dewe sih memperbaiki kesalahannya. Dengan apa? Dengan kesepakatan kelas tadi. Kolaboratif yang mengajak kamu untuk mencari solusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang Bapak Ibu guru. Yang pertama hukum, bisa dibaca juga, enggak. Yang pertama hukum, kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, kita memposisikan kita sebagai teman kepada anak. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah yang paling ideal adalah seorang manajer. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua di sini, kita sering memposisikan kita kepada anak itu di posisi kontrol apa? Saya menghukum, jelas. Saya tuh hukum, oh dia senyum ketika saya ngajar saja, hukum, tidak boleh senyum. Namanya dihukum, dia ketawa, ikut hukum. Itu kan hukum. Dan paling mudah sebenarnya. Tapi itu berhasil nggak? Berhasil saat itu juga. Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem aturan ini kan. Kowe ora oleh rambutmu abang ora oleh, itu gini. Atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ditekan terus percaya. Ini ora oleh. Ya artinya apa ya? Artinya sekolah jadi sesuatu yang tidak nyaman. Dari sudut pandang murid. Nah, dari sudut pandang kita itu lebih memudahkan kita terkontrol kondisi, disetting macam-macam. Tapi seperti ini kan posisinya bukan posisi kita sebenarnya. Yang benar sebenarnya ya mungkin penegak hukum, bukan kita. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ayo tenang. Akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Masa rezeki lagi Pak Vika kok bisa balik meneh. Ojo di sini Pak Vika. Itu anak akan mau merasa bersalah karena sudah diberi kepercayaan sama saya dan muncul kalimat saya seperti itu. Anak pasti merasa bersalah dengan kalimat seperti itu. Kadang ketika kita muncul berusaha menjadi seorang sahabat buat anak, kata-kata seperti itu muncul. Ayo toh, ojo di sini Bu Ila toh, pasti kan dari ngene toh. Itu kan anak pasti merasa bersalah. Oh iya ya, aku sama cewek ngene bila kok bisa melakukan hal yang sama. Kok malah? Tak paham. Nah, yang ketiga adalah teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengatur murid melalui tahapan persuasi, didekati, melakukan pendekatan, dan tidak pernah marah. Kita memposisikan sebagai teman. Efeknya adalah apa ya namanya? Sebuah. Jadi ketika kita memposisikan sebagai teman, kan anak-anak udah bahasa. Jadi anak belum bahasa menganggap sebagai teman. Pak kita rangkul, padahal itu harus ada batasannya. Jadi di posisi tengah, seorang guru itu tidak pernah hukum, melakukan pendekatan dengan cara-cara persuasif. Ya, dengan macam-macam. Bisa ayo, sama tolong semua yang bisa maju, depan maju, tidak bisa ya, tidak bisa sama kok. Betul. Nanti ini semua yang bisa sama. Gitu. Pada saat seperti itu dia merasa nyaman. Tapi tujuan mendasar ketika kita mungkin mengejar tadi itu tidak akan selesai. Kemudian memantau. Nah ini itu Bapak Ibu biasanya. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Bolak-balik dilengke mengenai peraturan, mengenai konsekuensi, mengenai kesepakatan. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau. Jangan pernah konsekuensi apa? Ini gue kan bilang nih, tak ada nih. Itu melakukan kita sebagai pemantau. Dan ketika kita mungkin memutuskan untuk menghukum misalnya,
kita menjalankan sebagai seorang guru untuk memantau anak supaya anak tersebut mungkin melakukan konsekuensinya, itu dengan dasar kita sudah punya catatannya masing-masing. Terus bocah ini harus dipilih bolak-balik, terus dipantau kita katakanlah. Dan yang terakhir, polisi yang paling ideal adalah manajer. Manajer di sini, seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan Anda. Jadi kita kembalikan lagi kepada anaknya, sampai saat ngopo, mau telat ngopo. Oh ini, oh ya wis. Terus piye nek beta telat? Nah, kurang lebih kalimatnya seperti itu, Bapak. Nah, di sini ada contoh tindakan penerapan dengan posisi kontrol. Jadi di sini contohnya murid tidak memakai atribut lengkap satu bahasa Arab. Kalau kita sebagai penghukum, jadi biasanya kita orang berhubungan di tiang bendera seumur hidup. Kemudian di pembuat merasa bersalah, nah ini kalimat yang sering muncul seperti ini. Istimewa Pak Bika ngomong karo kowe. Kowe ngecewakan Pak Bika. Anak akan merasa bersalah dengan kalimat seperti itu. Kemudian teman, Aida diwangi Pak Bika, pisang gue. Kan kita mengajarnya secara persuasif dan seolah-olah kita menempatkan diri sebagai teman. Ayo cari wangi Pak Bika pisang ya, manut. Enak ya manut. Ya wes, saya penting besok jadi balik. Itu memposisikan sebagai kawan. Anak tidak dihukum. Ayo cak, wes kok wangi Pak Bika, wangi bilang. Kemudian pemantau, besok, kowe wis melanggar peraturan, ngerti konsekuensinya bukan? Ya wes, kontrol tuku asli tentang koperasi dipasang saiki, nerah dipasang saiki orang yang pelajaran. Peraturan tetap ditetapkan. Anak juga melakukan konsekuensinya, langsung eksekusi tanpa meminta pendapat orang lain. Yang terakhir adalah manajer anak-anak. Kamu tahu kesalahannya apa? Kesalahanmu betul. Terus piye caranya kamu mau memperbaiki? Dipancing sih. Saya kira misalnya orang buat itu, saya kudu buat awalnya apa? Toko koperasi, toko kota. Terus piye? Terus dipasang dia. Jadi kita yang akan mancing. Terus kapan ya Pak? Apa nih? Sekarang Pak? Ya sekarang apa? Nah, sekarang di sini Bapak Ibu bisa menebak posisi kontrol kita sebagai apa? Itu ada 5, ada 1, patuhi aturan saya atau awas. Nah, Bapak Ibu nebak nomor 1 kuwi tahu rumah, ya. Oke. Yang nomor 2, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Apa? Tangan ya, ngaku. Oke. Yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian? Pembuat merasa bersalah ini. Yang ketiga, ayolah, ayo Bana, demi saya. Itu apa? Terus peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensinya apa? Pemantau. Jadi dipancing mana? Dibalik gimana kalau peraturannya boleh balik dibalik peraturan. Yang kedua adalah seorang manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gelem orang weh, motor gelem orang. Mau ya weh, lah sekarang dulu. Weh. Itu, nah, nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Maaf Pak Teguh, sudah berapa menit kita? 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit, kita sebentar lagi harusnya. Di sini adalah keyakinan kelas. Sampai kata beberapa, ini masih ada pelajar sebenarnya. Jawab Pak, sebentar ya. Iya, jam 11 nih, hari Minggu tapi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tahu perbedaannya betul-betul sekalian. Tahu dong. Nek peraturan kelas apa? Nek keyakinan kelas apa? Tahu ya?
Kenapa keyakinan kelas? Ya ben yakin Pak. Kenapa peraturan? Ben teratur Pak. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat untuk memotivasi perilaku positif. Di sini dikatakan karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, dan bahasa. Keyakinan kelas itu lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip yang memadukan tindakan kita secara internal. Murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan kita karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai tersebut. Nah, ini urutan pembentukan keyakinan kelas. Saya bertanya kepada, tapi ada beberapa mungkin ketika kita mengajar keyakinan kelas kesepakatan biasanya, kesepakatan kelas, jamin bumi misalnya atau jamin ada itu tidak boleh lebih dari 5 menit dan lain-lain. Ya, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan sekolah dulu, baru keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan mata pelajaran. Nah saya kesepakatannya sederhana, nggak boleh banyak-banyak siti, sebenarnya sepakat. Kalau sepakat berarti ada kita di anak-anak juga dimintai keterangan, dimintai pendapatnya, apakah mau dibuat kesepakatan atau tidak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi yang di nilai-nilai kebajikan universal. Pernyataan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan larangan-larangan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh terlambat, tidak boleh. Misalnya kalau tidak boleh terlambat berarti bisa diganti dengan kalimat apa? Datang tepat waktu. Nah, tidak boleh gaduh. Nah, di kelas teratur. Dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Sitik lah ya, tapi mampu memantau. Jadi kadang kita bilang berkeyakinan, jujur kalau tekan 400. Karena tidak tahu keyakinannya apa. 6 maksimal atau 7. Itu yang penting pokoknya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang paling mungkin bisa diterapkan di kelas tersebut. Contohnya hal sederhana saja yang mungkin di kelas. Jadi sesuatu yang ringan saja yang bisa dipraktekkan oleh anak-anak. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Karena waktu basinya 1 jam saja itu kita tidak bisa praktek membentuk ataupun membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua berpendapat satu-satu, nanti dikerucutkan jadi 6 atau 5, ditempel di kelas masing-masing dengan beberapa kata saja. Itu akan jadi dasar berperilaku anak-anak. Anak-anak tahu karena dia yang berpendapat, anak-anak juga yang membuat. Yang menempel di sudut mana silakan, yang menempel biar anak. Jadi tidak usah banyak-banyak kita menciptakan sebuah kesepakatan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu mungkin sebulan, 2 bulan kita coba praktekkan. Kalau masih banyak melanggar kita evaluasi. Saat ini dari 6 keyakinan kelas atau kesepakatan yang disepakati, nomor 5 kalau sering dilanggar, dihapus oleh kopi. Tapi diganti yang lain, ayo silakan sepakati, kan begitu. Nah, di sini, cara mengontrol kita adalah segitiga khusus ini. Terakhir itu kelihatannya ini. Di suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, segitiga restitusi. Nanti kalau bukti Pak Yasi, Pak Hedikan, Bu Ila, Bu Eninda, itu berpengalaman nanti akan mendapatkan ilmu ini. Jadi segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan salah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya di sini. Jadi kalau menstabilkan identitas, di kata kuncinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus memaklumi ketika akan melakukan kesalahan. Oh iya, nih
dipraktekkan ya, salah ya salah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ini harus salah seperti ini. Itu supaya ketika anak kita temui dia makan di sana, dia sudah stabil dulu kondisinya. Jadi orang lagi, orang macam-macam, dan juga kita tidak berjuang hukum. Ketika di sini, aku kira tapi oh ini lebih benar. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, kata kuncinya adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa cara? Ya mesti ada alasan kan. Kok raka makan, jangan ibu diminta sitolan membawa mandi misalnya, atau apapun itu. Kenapa cara? Masih ada alasan. Iya kan? Iya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Piye kira-kira kan? Pengen bukan begini. Piye caranya ben bisa melu pelajaran? Orang tua bisa melu pelajaran tepat waktu. Piye cara? Wis kowe sing nentokke. Kemudian yang terakhir adalah menaikkan keyakinan. Ya kira-kira apa yang kita sepakati di kelas? Balik ke keyakinan kelasnya tadi. Oh keyakinan kelas ini. Ya karena kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu tahapannya. Di sini saya bacakan saja. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Jadi biar anak yang mau validasi sendiri, orang di sini yang laki. Salah bener, salah pak. Tapi kalau gue pacul misalnya, salah bener, enggak, salah bener. Saya melakukan ini ngasih percaya nangis, salah ya. Jadi kita dalam menyampaikan keyakinan, jadi caranya untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, Bu Hafiz misalnya, Bu Hafiz di Fadha kita dari Bu Hafiz masih mesum-mesum macam-macam. Misalnya seperti itu ya. Di Fadha saya undang, jadi, apa bu? Gini Pak, lihat alasan ngomong, gini ya, salah kok betul. Sesederhananya seperti itu, salah betul. Salah Pak, dan terus dia caranya kamu mau perbaiki kesalahan lagi. Kalau habis ya, kamu bisa ikut pelajaran, kamu tidak akan salah. Iya, saya minta maaf Pak. Oh iya, selesai. Dan teori performanya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebagai seorang manajer, ketika sesuai ada tahapannya seperti itu. Ini kalau di BK prosesnya lebih panjang. Jadi kalau dikepung di sini, jadi BK itu di manajer itu ketika melaksanakan konseling itu tidak harus langsung jadi selesai. Jadi ketika mau beruang BK itu orang langsung jadi rampung, metu ya guyu belum mesti langsung seperti itu enggak. Tapi ya ada tahapannya. Oh, dikenali dulu latar belakangnya seperti apa, alasannya dia. Kita buat kesepakatan ada terang. Kalau segitiga resolusi, cara paling cepat yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin bukan hanya sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang wali kelas ataupun guru mata pelajaran atau BK. Ya, ini. Tadi sudah saya jelaskan sekilas mengenai masalah identitas, validasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah sampai di tahap untuk sesuatu yang kita tunggu-tunggu, terutama saya Bapak Ibu sekalian. Aduh, kok kelihatannya malah bingung ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, baik sebagai profesional dan sosial yang baik, di mana kita tulisannya begitu ya, seharusnya mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan kita sebagai ngemong sebagai seorang manajer itu orang kepala sekolah, kita juga memposisikan sebagai seorang manajer yang menuntut muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ada tulisannya standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu di sini ada kegiatan sebelum kita tutup dan Bapak Ibu di pendidikan kedua, ini ada kegiatan refleksi. Jadi ada 4 pertanyaan, nanti bisa kita masing-masing bisa menuliskan di kertas origami. Ngono meneh iso Ini tulis saja no. Tadi ada salah 2 atau salah 3 yang coba membacakan hasil refleksinya. Monggo dibantu Pak Kanda. Alhamdulillah, jam berapa ini sudah selesai? Aku udah usah Pak Kanda. Sebentar. Jika dia nanti ya sebentar. Dalam. Ya boleh ditulis biar ada dokumentasi. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan diseminasi ini?
lali ya. Ganjil genap mungkin singgalingan. Kelapa digaruk, kepala diparut sama gitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bosan Pak, Pak Bika ceramah Jadi kalau sesinya 3 jam pelajaran kalau di mana? Di aksi nyatanya itu. Sudah, Bapak Ibu bisa menulis ya, pakai pen sendiri. Ya, aku modal ya dalam teman-teman jadi. Tulis sebagus mungkin nanti kita tolong Pak Anda dan Pak Ika untuk menempelkan di depan. Ini saya kasih pinjam Bu Bekti tidak izin tadi ini, tidak apa. Ini Bu. 4 dijabarkan satu-satu. Tidak usah, tidak apa-apa, nanti disampaikan di depan ya. Nah, tuh. Untuk Pak Warsano sudah dipakai. Terima kasih sekali. Oke, silakan nanti bisa didapat di depan difasilitasi oleh Pak Dekan atau Pak Kanda dibantu ya. Kalau dibantu ya Pak kasih nanti ya. Apa yang Bapak Ibu pelajari? Pak Yasi harus menulis juga, harus. Ternyata kayak IPN, seorang. Tidak apa-apa ini, ada pen mahal ini, 7.000. Apa yang Bapak Ibu pelajari? Tidak ada Pak, oh iya tidak apa. Ditulis saja Pak. Tidak ada, buang-buang waktu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Biasa saja. Lapar saya. Ini ada yang SE, ada yang teh pucuk halo. Berarti besok ini sebagai bahan evaluasi saya. Ini pasal yang membuat acara saya, yang bawa minuman teh pucuk halo sendiri-sendiri, mandiri itu ada teh apa itu ya mesti enak sekali. Sudah, tulisannya harus bagus Bapak. Terima kasih Pak Teguh, luar biasa. Ini Pak Teguh itu seorang kakak yang baik untuk adik-adiknya. Luar biasa sekali. Adik kakaknya sendiri. Kalau yang begitu jangan lama-lama katanya mundur. Katanya apa? Luar biasa sekali. Jangan pura-pura serius jualannya Pak. Biasa lah ya. Nanti bisa Pak sudah tulis. Jangan alasan kanalmu video temannya gitu terserah. Oke. Terima kasih sekali. Saya tadi berkeringat untuk membukanya tadi. Arimanya pinter teman-teman. Tingkat didikannya Pak Edi kan semakin meningkat. Tahu-tahu habis Senin gitu. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan sahabat yang berjamaah. Aku kesuap tahun kas. Alhamdulillah ya Allah. Baik Bapak Ibu silakan bisa ditempel di depan pakai lakban ya. Nanti tidak usah nggak usah sampai dulu pakai lakban, nanti dibantu oleh Pak Anda. Tadi Pak Anda sudah menyetujui. Saya tak mau izin minum dulu. Alhamdulillah. Masih ada 3. Kalau saya ukuran file film Injilnya kan? Apa? Injilnya kan? Gimana ya? Yang lain ya? Tak langsung next dulu. Ya, apa ya? Next dulu. Moga Bapak Ibu, jadi ada 4 pertanyaan seperti bahan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari, bagaimana perasaan kita, hal menarik yang menurut Bapak Ibu apa, dan yang terakhir adalah hal baik yang bisa kita terapkan. Buat saya Bapak Ibu, untuk materi tadi ini buat saya kalau
saya mau izin dulu kepada Bapak Ibu semua di sini. Boleh tidak kalau saya buatkan grup komunitas belajar di SMP Negeri 1 Gojong? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Nanti kita bahas ringan-ringan saja, nanti bisa sharing. Kalau ya kita belajar banyak, nanti syukur-syukur komunitasnya semakin luas. Ya banyak hal yang ingin kita diskusikan, mulai dari yang paling ringan, paling gampang. Jadi mungkin berbagi PMM, mungkin berbagi yang lainnya, pengetahuan mungkin tentang apa, mungkin cara menjadi sekretaris proyek mungkin. Dan apa? Ojo. Jangan, monggo Bapak Ibu silakan ditempel di depan sebagai bukti bahwa komunikasi kita. Alhamdulillah. Nanti perwakilan 3 ya Bapak Ibu sekarang. Senior, tengah-tengah, senior pasti ketemu siapa. Tidak apa-apa, nanti kita sampaikan di depan. Nah, senior tengah-tengah dari ruang BK nanti mewakili siapa yang bisa, dan dari yang muda-muda. Bu Ika boleh, Bu Yuni boleh. Dua itu, tidak boleh yang lain. Oke Bapak Ibu silakan ditempel. Alhamdulillah sekali kegiatan sudah berjalan dan sudah disetujui. Terima kasih teman-teman. Ya nanti snacknya nanti ya tambah ya teman-teman. Belum sini. Alhamdulillah. Loh, datangnya mundur gitu tadi. Pak Teguh, memori saya cukup ya itu? Cukup. Iya betul, alhamdulillah sekali. Saya nanti malam masih bikin video, jadi banyak yang ditangkap. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snacknya 17 ya teman-teman. Snacknya 17, yang maju ke depan baru 4. Teman-teman kalau tambah nih Bapak itu ada di kerdus itu ada ya Bu? Masih ada roti sama kacang, ini ada roti ini. Pak Teguh. Ya. Terima kasih sekali teman-teman. Nanti saya buatkan grup, tidak apa-apa ya buat ini ya. Buatkan ini grup ini ya. Buat grup komunitas belajar. Ya, oh ya mau ke sana. Itu ada. Sudah yang belum monggo buikan. Wah ini buikan siap sekali kelihatan ini. Seolah kita sangat tergantung pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oh enggak gitu Pak. Saya bantu tidak apa-apa. Kalau didengar tidak apa-apa saya bantu. Tadi pertama tadi saya di samping Pak Alsor itu mau mengkata-kata apa kok pusing sekali ya. Sudah boleh lockdown ini. Dan biasanya sudah tidak susah lagi teman-teman. Alhamdulillah. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Tas ya? 5, 6. Itu 8 sama 10. Pak Teguh, saya popot. Baik. Bapak Ibu sebelum kegiatan kita tutup, monggo saya persilakan 3 untuk menyampaikan hasil refleksi kegiatan pada pagi siang ini. Mohon maaf pola waktunya, jadi kedepannya supaya tidak lagi. Monggo dari siapa yang dari senior mungkin dari ruang BK mungkin tidak apa-apa, dari teman-teman yang muda-muda perwakilan muda Bu Yuni mungkin ada Bu Ika tidak apa-apa. Oke, yang belum maju. Nah ini kan 3. Monggo 1 mungkin siapa, mungkin dari Bu Leni mungkin monggo bisa menyampaikan refleksi. Iya, dibaca saja ya apa-apa. Kalau ada hal yang buruk atau apa sampaikan. Tidak apa-apa, punya jenengan tidak apa-apa. Oke, selamat ulang tahun Bu Leni. Semoga banyak umur dan selalu berkah dan barokah. Monggo maju ke depan. Nanti jenengan tunjuk 1 orang untuk maju. Biar jenengan saja dia. Nanti setelahnya tunjuk yang terakhir. Begitu ya Bapak biar dia ya. Terima kasih. Disampaikan kalau di kelas sekolah lain mungkin di bocor.
Aku kan diskriminasi tak sebagai sekarang. Oke, terima kasih Pak Bidang waktunya. Menurut pendapat saya, yang saya tangkap apa yang sudah disampaikan Pak Buka adalah tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang meliputi diantaranya tadi Almom, yang saya lihat tulisan paling besar sendiri itu ya. Oh my God. Itu. Kemudian yang kedua tentang perasaan. Nah, mungkin lebih sedikit memahami tentang yang namanya keyakinan kelas. Untuk yang ketiga, ini yang ice breaking mungkin Pak. Ketika saya tidak mempunyai pasangan, saya menjadi ganjil dan tidak. Itu ya. Yang dengan tidak adanya kata-kata di sekolah kita, itu kan yang bersifat mengikat sebelumnya ya. Ini mungkin kesepakatan kelas dengan adanya keyakinan kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu dulu dari saya, mungkin yang lain bisa menambah. Bisa setuju sebenarnya dari siapa? Mbak Septi, Mbak Septi. dipersilakan. Ya. Bakso aku. Bakso aku. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya terima dari penjelasan Pak Vika. Di sini jawaban mana saya? Iya. Di sini saya mengetahui beberapa cara untuk mengatasi dan menghadapi karakter peserta didik di kelas. Sehingga tadi ada beberapa pilihan di situ ternyata untuk menghadapi siswa-siswa yang mungkin banyak karakter, ternyata ada beberapa macam. Di situ saya bisa memilih, mungkin bisa jadi teman, atau mungkin penghubung, atau mungkin menjadi pemantau. Dari situ terus yang kedua, rasanya saya senang di sini. Selain senang menerima materi, juga senang karena menerima snack dan minuman yang segar. Ora esek. Yang ketiga, yang saya suka adalah ice breaking. Karena tadi kebetulan pasangan saya agak bingung antara dia gendam atau ganjil, jadi tadi saya merasa menang dalam ice breaking. Terus yang terakhir adalah hal yang baik. Ya, hal yang baik adalah tadi seperti tadi ya, hal yang baik yang terima adalah di sini saya mengetahui cara-cara yang baik. Tadi ada beberapa pilihan, ada yang menghukum, terus memantau dan apa. Saya kira untuk menghadapi karakter-karakter siswa, saya harus memilih salah satu hal yang baik sehingga saya dalam menangani anak tersebut tidak salah langkah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, saya pilih ya. Saya pilih satu lagi cowok-cowok ya. Pak Yasri, Pak Yasri. Oke, dengan dia cowok ya. Silakan Pak, monggo. Kalau bos 1 jam 30 menit Anda molor ke 50% dulu. Mungkin untuk waktunya sesuai karakter saya, maka jawaban saya pun cekal saja. Kebetulan saya banyak memahami sesuatu penjelasan ini tadi, tapi ketika melakukan tertulis saya malah tren. Materinya apa saja tadi. Cuman yang pertama yang Bapak Ibu pelajari ketika eksaminasi ini adalah yang pertama tentang posisi atau guru tadi. Kita posisi sebagai apa saja bisa bervariasi. Dan sebenarnya saya ingin ada sesi tanya jawab juga. Apakah itu memang posisi itu kita bisa praktekkan secara keseluruhan ataukah memang kita pilih yang terbaik. Tapi menurut saya Pak tadi memang keseluruhan itu bisa kita ambil posisi, kita di posisi yang disebutkan semuanya tadi.
Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Perasaan saya sangat berharga sekali bahwa banyaklah hal yang bisa kita pelajari yang kaitannya dengan budaya positif dan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, hal menarik menurut Bapak Ibu yang menarik menurut saya adalah setelah ini, setelah apa yang kita dapatkan ini, yang menarik itu sebenarnya adalah kita ketika mempraktekkan nanti tantangannya bagaimana, itu menurut saya adalah hal yang menarik. Kemudian yang berikutnya adalah hal baik apa yang bisa diterapkan, tentunya budaya positif, kemudian yang dengan kelas itu tadi membuka wawasan kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Yasri, Bu Leni dan Bu Santi atas refleksinya. Saya sudah jawab dari yang disampaikan oleh Pak Yasri bahwa posisi kontrol itu paling idealnya adalah kita sebagai seorang manajer. Jadi ketika kita sebagai seorang manajer, kita bisa kembali kepada posisi pemantau atau pembuat masalah. Namun demikian ketika kita di posisi manajer, kita menempatkan sedia mungkin. Jadi melalui skill diskusi tadi. Jadi kalau penghukum jelas itu sesuatu yang tidak efektif, kemudian pembuat merasa bersalah juga tidak efektif. Jadi di tahap di bagian teman itu pun juga masih jangkau. Jadi di tahap pemantau sampai ke tahap seorang manajer paling ideal memang kita memposisikan diri sebagai seorang manajer Pak Yasri. Kurang lebih seperti itu Pak Yasri. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan di seminasi pada siang hari ini telah selesai. Mohon maaf karena molor lama sekali, kata Pak molor 50% sendiri. Jadi nanti untuk baksonya bisa langsung pesan di tempat Bandit ya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Akhirnya di pada acara yang kita tunggu-tunggu. Jadi acara bentuk Bapak Ibu semua. Jadi semoga kegiatan kita di siang hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk kita dan juga untuk murid. Mohon maaf apabila ketika saya menyampaikan materi diskusi, materi diseminasi ini banyak kekurangannya. Jadi murni karena keterbatasan pengetahuan saya. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap atau apapun itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tidak usah ada foto bersama ya, tidak usah ada foto. Foto yang foto siapa? Oke, foto. Oh foto, iya foto di mana foto? Oke. Itu bisa ditutup Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita tolong sini.